setiamu, lebih dari apa yang hidup di dalam dunia ini. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah, karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami seluruh jemaat Tuhan, baik hari demi hari dan sampai pada hari ini. Kami masih hidup, bergerak, bernafas, itu semua dalam kemurahan daripada Engkau Allah Bapa dalam surga. Maka patutlah kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Patutlah kami bersyukur kepada Engkau Allah Roh Kudus buat berkat yang sudah kami terima sampai pada saat ini. Mengawali ibadah yang kedua pada sore hari ini, biarlah Roh Kudus akan mengurapi tempat ini, mengurapi seluruh jemaat Tuhan, mengurapi kami pelayan-pelayan Tuhan. Kami melayani Engkau, kami beribadah kepada Engkau oleh urapan Allah Roh Kudus, dan kami akan percaya Allah Bapa dalam surga sudah berada di tengah kami pada saat ini, dan jemaat Tuhan diberkati dalam ibadah ini. Kami semua tidak terkecuali kami akan merasakan, menikmati berkat-berkat dari surga turun dalam ibadah ini. Bagi jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai mereka, tibakan dengan selamat di tempat ini. Kami bersama-sama memuji mengagungkan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kuduskanlah ibadah ini, kuduskanlah roh jiwa tubuh kami. Ampuni dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk beribadah kepada Engkau. Hati kami bersuka cita karena kami berada di dalam rumah Tuhan. Segala pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah ini, yang mau menghambat, menghalangi jemaat Tuhan tetap beribadah, kami berdoa, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Kami mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada sore malam hari ini, ini adalah satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita akan segera memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita sama-sama untuk memuji Tuhan dan berkata, datanglah kebaikan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kita
Haleluya. Bagi jemaat Tuhan yang mau bersaksi, saya persilakan. Kami yakin dan percaya bahwa kami ciptakan manusia tidak sendirian.
Tapi bagi kami ini sangat mustahil. Tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tidak lama-lama saudaraku, pada tahun baru itu saya berdoa demikian, dan tidak berlama-lama 4 bulan lagi terus Tuhan jawab ya saudara. Memang saya pertama sekali saya khawatir dan takut, apa iya, apa benar gitu ya. Nanti jangan-jangan gitulah pikiran saya. Tapi semenjak saya lihat keadaan itu, saya saksikan sendiri, oh betapa luar biasa Tuhan. Saya melihat keluarga dari adik saya yang laki ini benar-benar yang rangkul. Makanya saya bilang, saya tidak berhenti menangis. Begitu juga dengan mama saya mama jangan nangis terus, nanti mama sakit dan pingsan di sini juga. Jadi kerjaan saya bilang, saya katakan demikian sama mama, tapi saya tidak bisa tahan air mata saudaraku ya. Nah itulah kadang-kadang kita bisa menguatkan, tapi kita sendiri kadang-kadang tidak bisa kuatkan diri kita sendiri ya. Itulah saya katakan bahwa itulah mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan mulai kami berangkat dari Jakarta, tidak sedikit pun kami alami bahwa kempes atau ban atau apapun tidak ada. Itu semua karena berkat doa Bapak Ibu Gembala dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau di tengah jalan kami pas makan kami di Lampung, katanya kami pas datang ke rumah makan Batak, pas mobil lagi lari 100 lebih yang Pak, nanti sebentar itu ada makan Batak. Saya bilang itu situ aku pun boleh semua orang. Mana mak itu seberang, mendingan balik daripada kita nanti terus makan Padang, kita nggak dapat, ini lagi puasa saya katakan ya. Udah jam 10 hampir setengah 11 baru kami sarapan pagi ya saudaraku. Saya takut jalan masuk angin dan sakit atau bagaimana gitu ya. Tapi itulah Tuhan kita itu, tidak ada pun yang muntah atau apa, nggak ada saudaraku. Cuma sampai bulan baru agak mungkin masuk angin agak bergembung gitu aja. Kalau dia panas dan muntah nggak ada. Akhirnya kami makan, katakan biarin terlambat 2 jam atau berapa jam, toh nyampe-nya pada hari ini misalkan, tetap hari besok nyampe, paling nyampe-nya pagi atau siang atau sore, tetap nyampe pada besok. Biarin terlambat, yang penting selamat. Nah, kenapa kayak gitu? Saya katakan demikian karena baru ada 1 jam terjadi pas di depan tikungan situ, kontainer sama mobil pribadi adu kambing. Jadi mobil pribadi itu mati semua di dalam. Aduh, mulai dari situ Tuhan tolong. Saya nanya kenapa dia saudaraku ya gampang khawatir gitu ya. Terus Tuhan tolong, perjalanan kami ini masih jauh, tapi biarlah Tuhan untuk bungkus mobil yang kami tumpah ini dengan kuasa dan pembahara. Boleh kami selamat di Pekanbaru. Tidak berhenti-berhenti. Panjang-panjang juga saya nggak tidur saudaraku. Kalau saya bawa mobil saya lihat jarum itu naik terus, Pak kurangi kecepatan. Udah tidur aja ya. Jadi bingung orang bawa mobil kamu ngomong terus katanya. Aduh Pak, 5 menit doang kalau misalkan udah apa itu nggak bisa diulangi lagi. Saya bilang ya udah tidur lah, bisa itu katanya itu. Hati-hati terus, saya lihat dari belakang, hati-hati. Kalau adik saya yang laki juga bawa deh, hati-hati terus. Jadi mereka yang bawa pun saya nggak tidur saudaraku. Sampai di Pekanbaru saya baru tidur. Nah, walaupun demikian ya saudaraku, agak sedikit capek badan saya, bukan sedikit capek banget saudaraku. Tapi itulah Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Gak ada pun kami sakit, gak ada apa, semuanya sehat. Sampai di Jakarta, anak saya telepon juga, Ma, pulang hari Senin saya harus lapor diri. Saya sudah diterima di 232. Nah, kata Cynthia, puji Tuhan saya katakan. Anak saya juga diterima di SMP Negeri 232. Pertolongan Tuhan luar biasa, ajaib dalam hidup kami. Biarlah kami semakin hari semakin taat dan semakin takut kepada Tuhan. Puji Tuhan, itulah yang menjadi sebagai ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu Gembala dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Biarlah kami tetap terus dibawa dengan doa supaya kami semakin taat dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, itulah yang menjadi kesaksian kami. Saya kembalikan kepada Anda yang membawa puji. Puji Tuhan, sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Desi Hobi. Dan selanjutnya kita akan berdoa persembahan, dan dengan kasih Kristus nanti sudah silakan berdoa persembahan.
Tiba saja kita akan meletakkan korban persembahan bagi pelayan Tuhan yang bertugas untuk membawa persembahan. Saya persilakan dan kita akan pujian Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih
berterima kasih kepada pada malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengucapkan beribadah kepada-Mu, untuk bersyukur, berterima kasih. Betapa baiknya Engkau Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan boleh berkenan kepada-Mu Bapa, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menguduskan kami, agar kami layak Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu yang akan membentuk hati kami, agar hidup kami boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa firman-Mu yang akan mengajari kami, yang akan mendidik kami Bapa, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau kudus dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan kepada hormat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni setiap dosa kami Bapa, baik perkataan kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, agar kami layak untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan berdiam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu. Haleluya. Haleluya. Kita akan lihat dalam Alkitab kita, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Dalam Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat 39 sampai ayatnya ke-42. Saya minta tolong Yustin bacakan. Yohanes 11 ayat 39 sampai 42. Firman Tuhan, kata Yesus, angkat batu ini. Maka saudara orang yang menembak itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Haleluya, terima kasih. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ini kita sudah tahu ceritanya, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Nah, dalam ayat 39 di situ perintah Yesus kepada Marta supaya orang-orang yang ada di situ mereka mengangkat batu. Saya ulang baca ayat. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, di sini Yesus berkata supaya batu yang menutup akan kuburan Lazarus itu diangkat. Ya. Tapi Marta berkata kepada Yesus bahwa sudah 4 hari Lazarus sudah mati. Nah, ayat 40 di sini Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di sini perkataan
Di situ Yesus berkata, kalau engkau percaya kepada Allah, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dalam terjemahan lain berkata begini, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah apa yang aku sudah katakan kepadamu. Dalam ayat sebelumnya, ya. Kalau kamu percaya kepadaku, Allah akan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya yang sangat hebat kepadamu. Jadi kalau perempuan Marta ini percaya kepada Yesus, maka Allah akan menunjukkan, memperlihatkan kuasanya, kemuliaannya yang sangat hebat kepada wanita yang bernama Marta. Dalam terjemahan juga berkata begini, Yesus berkata kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat betapa besar kuasa Allah. Dalam terjemahan lama berkata begini, maka kata Yesus kepada perempuan itu, bukankah aku berkata kepadamu, jikalau engkau percaya kelak, engkau akan nampak kemuliaan Allah. Haleluya. Jadi kunci mujizat yang terjadi pada saat itu yaitu percaya. Satu kata, percaya. Nah, kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, kita lihat lompat ke atas. Dalam ayat yang ke-15, atau kita baca dari ayat yang ke-13. Saya minta tolong nanti Yusuf baca lagi 13, 14, 15. 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat itu, ya, Yesus berkata bahwa Lazarus sudah mati. Ya. Kalau ayat sebelumnya, saya baca dari ayat pertama saja supaya kita mengerti dengan jelas. Lazarus dibangkitkan, ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ayat yang 9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat yang ke-12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat yang ke-14.
Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15. Di sini saya akan tekankan dalam ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya, yaitu kepada Lazarus. Haleluya. Nah, ayat 15 berkata begini, tetapi syukurlah aku, Yesus, tidak hadir pada waktu itu. Pada saat apa? Pada saat Lazarus sedang sakit. Jadi Yesus, dia bersyukur, ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, pada waktu Lazarus masih sakit. Berarti dia masih hidup, ya, tapi karena sakit. Nah, Yesus berkata bersyukur kalau dia tidak hadir pada waktu itu. Jadi sepertinya Yesus berkata begini, lebih baguslah begitu. Jadi aku tidak hadir pada waktu dia masih hidup. Nah, waktu pada dia mati, aku hadir. Jadi sepertinya kalimat ini bertentangan dengan karakter belas kasihan. Jadi sepertinya Yesus membiarkan Lazarus itu mati. Nah, ayat 15 berkata, saya bacakan lagi. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Rupanya apapun yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu ada dasarnya, itu ada alasannya. Kenapa Yesus dikatakan dia bersyukur dia tidak hadir pada waktu Lazarus masih hidup walaupun karena sakit? Rupanya dalam kalimat selanjutnya Yesus berkata begini, sebab demikian lebih baik bagimu. Saya ulang lagi baca ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, rupanya apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu selalu bermuara kepada kebaikan murid-muridnya, bermuara kepada kebaikan pada Marta dan Maria, juga kepada penduduk yang ada di Betania, supaya mereka bisa melihat bagaimana kemuliaan Allah bisa dinyatakan. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-14 begini. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, pada waktu Lazarus belum mati, sebab demikian lebih baik bagimu. Dikatakan lebih baik kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Katakan amin. Supaya murid-muridnya itu bisa belajar tentang percaya. Cuma Yesus yang bisa mengajar mengenai topik percaya. Tidak ada satupun guru-guru di dalam dunia ini, dosen ya, baik sekolah tinggi teologi, sekolah kita, dengan topik percaya. Tapi Yesus dalam ayat ini berkata, supaya kamu dapat belajar percaya. Luar biasa. Perkataan Yesus ini luar biasa sekali. Dia berkata supaya dapat belajar percaya. Jadi saya katakan kepada jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah kedua pada sore hari ini, mungkin dalam kehidupan kita situasinya sama seperti Lazarus. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi menghadapi satu masalah yang mungkin secara pemikiran kita manusia, hal masalah yang kita hadapi masih bisa tertolong, kan? Sama seperti Lazarus yang sakit tapi masih hidup, masih bisa tertolong. Tapi ceritanya lain lagi, ya. Kalau semuanya seperti pepatah manusia berkata, nasi sudah jadi bubur. Bagaimana lagi bisa diatasi masalah tersebut? Nah, sama seperti Lazarus. Lazarus masih
hari lamanya. Sepertinya dia membiarkan Lazarus ini mati dalam penyakitnya. Lazarus ini dibiarkan 2 hari. Nah, kalau terjadi di zaman sekarang, mungkin banyak anak-anak Tuhan yang akan kecewa. Tetapi rupanya maksud daripada Yesus yang sengaja tinggal 2 hari dan membiarkan Lazarus mati, rupanya dalam ayat ini berkata supaya murid-murid Yesus juga beserta Maria dan Marta itu belajar percaya. Amin, jemaat Tuhan. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita melihat, wah, saya sudah tidak bisa tertolong lagi di masalah saya. Tapi justru pada saat itulah Yesus sedang mengajar iman kita, percaya kita lebih lagi kepada Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Sama seperti ini, mungkin murid-muridnya berkata satu dengan yang lain, loh kok Yesus ini waktu mendapat berita bahwa Lazarus, orang yang kita kasih, yang Yesus kasih sedang sakit, kok dia berleha-leha, bahkan dia tinggal 2 hari lagi di Yudea, tidak langsung cepat-cepat pergi, karena biasanya kalau masalah itu baru terjadi itu bisa tertolong. Tapi kalau dibiarkan berlarut-larut sama seperti ini sampai mati. Tapi akhirnya Yesus berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu Lazarus masih hidup. Jadi lebih bagus lagi Yesus hadir pada waktu Lazarus sudah mati. Bahkan dia mati sudah berapa hari? 4 hari. Syukur, Yesus berkata, supaya mereka belajar percaya. Begitu juga kita yang hadir pada sore hari ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang hadir, pemuda-pemudi kita mengalami masalah. Kita berdoa, Tuhan, kalau bisa sekali ini tolong masalah saya. Tapi Yesus sepertinya membiarkan masalah itu terjadi. Rupanya Yesus sedang memberikan pelajaran mengenai topik percaya. Tapi dijelaskan dengan sangat gamblang, supaya kamu dapat belajar percaya. Selain dalam kitab Roma berkata, iman kita bisa dibandingkan dengan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Tapi juga dengan semua serentetan masalah persoalan yang terjadi itu, kita juga bisa belajar dari masalah-masalah tersebut. Kita akan percaya, bahkan lewat persoalan, masalah, pengalaman yang kita sudah lewati, itu mempertebal keyakinan kita, bahkan membuat kita lebih pandai lagi dalam soal percaya kepada Tuhan. Coba jemaat Tuhan ingat hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, pengalaman waktu jemaat Tuhan menghadapi masalah. Mungkin pada waktu itu kita berkata kepada diri kita kan, waduh ini sudah nggak bisa tertolong lagi. Aduh begini begitu. Tapi kenyataannya, kalau jemaat Tuhan masih hidup sampai pada hari ini, berarti kita sudah lewati semua masalah. Maka kita ada yang dapat kita pelajari di situ. Poin-poin yang bisa kita pelajari di situ, ya. Mengenai percaya kita kepada Tuhan. Percaya. Nah, kita apa lagi dalam ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itu perkataan Yesus kepada Marta. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi siapapun, barang siapapun yang sudah mati tapi waktu dia hidup dia percaya kepada Tuhan, ia akan hidup. Ya, ayat 25 tadi katanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan
Dengan kata lain, Yesus berkata bahwa kita yang hidup dalam dunia ini itu tidak bisa hidup selama-lamanya. Karena kalau kita lihat dari Adam dan Hawa yang sudah berbuat dosa, maka usia mereka itu sudah dibatasi. Hidup mereka bukan dalam masa kekekalan, tapi sudah dibatasi dengan waktu, ya, sampai hari ini. Jadi usia kita itu 70 sampai 80 tahun. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan berkata begini, barang siapa yang percaya kepada Aku, ya, ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dia akan kembali dihidupkan pada akhir zaman. Luar biasa. Nah, ayat 7, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Ini ada kalimat yang kita bisa lihat di sini yang luar biasa. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi Yesus bukan cuma nama. Perempuan yang bernama Marta yang bukan saja percaya kepada Yesus, dia adalah juru selamat Mesias, tapi dia juga percaya bahwa dia adalah anak Allah yang diutus datang ke dalam dunia. Itu mengenai percaya. Jadi sudah berapa kata percaya dalam Yohanes pasal 11. Kita lompat lagi dalam ayat yang ke 40 tadi. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Ya. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, Aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan Aku. Ayat 42, Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan Aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku mengatakannya supaya mereka, belum disambung, supaya mereka percaya. Saya ulangi lagi. Ini doa Yesus kepada Bapa di surga. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berdoa, Bapa, Aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan Aku. 42. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Sekali lagi saya baca ini supaya jemaat Tuhan mengerti. Aku tahu bahwa Engkau telah mendengarkan Aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku mengatakannya supaya mereka percaya. Tentang apa mereka percaya? Yaitu tentang bahwa Engkaulah Tuhan Allah Bapa yang telah mengutus Aku. Karena beberapa dari zaman itu, dari zaman Yesus hidup, kan terjadi pertentangan yang luar biasa. Siapakah Yesus itu? Pernah Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu Aku ini siapa? Kata Petrus, Engkaulah Mesias, Allah. Tetapi yang lain, bangsa Yahudi itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, tidak percaya. Nah, Yohanes dia selalu berkhotbah, ya. Bukan Rasul Yohanes, ya, tapi Yohanes Pembaptis yang berkhotbah.